Iya, diberikan kesempatan ke juri untuk mengevaluasi. Baca anak-anak. Ya, kepada Ibu Venta Kalikusya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk anak kami. Pada umumnya anak-anak sudah berani tampil, tidak malu-malu, dan ada percaya diri dari mereka bahwa mereka akan mewartakan sabda Tuhan. Cuma memang ada beberapa yang saya lihat dari 4 peserta, ada yang masih malu-malu dalam arti hanya monoton di kitab suci, interaksi dengan umat agak kurang. Ada juga bagus interaksinya dengan umat, tapi intonasinya, kata per kata ada kadang-kadang biasa pertama masih tutut-tutut, itu mulai dia menurun, bukan karena penggalan katanya, tapi karena mungkin yang namanya anak-anak merasa membaca begitu dia sudah ini. Jadi itu anak. Ada juga yang memang dia sudah hafal. Ceritanya ini kita membaca kitab suci, bukan menghafal kitab suci. Itu salah satu. Tapi di lain pihak ada juga kelebihannya karena intonasi, pemenggalan kata, kalimat, dan dinamika dia bagus. Jadi itu tambahan-tambahan atau koreksi-koreksi pada saat anak. Tapi pada intinya anak-anak kita itu sudah mantap, sudah mau membaca, sudah mau mewartakan sabda Tuhan. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, dari sekami. Mungkin pastor nanti lanjut yang remaja dengan orang dewasa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya bersyukur dan terima kasih karena banyak pewarta-pewarta yang berusaha untuk tampil sebagai pewarta yang baik, yang benar. Ada banyak orang yang mulai coba berusaha untuk mewartakan. Di balik daripada usaha-usaha ini memang ada banyak hal yang sebenarnya menjadi kendala. Kalau saya perhatikan semua, kendala yang paling utama ada dalam diri, sendiri kalau saya lihat. Karena apa? Karena hampir rata-rata tidak ada satupun yang saya lihat memang tampil sempurna dalam keberanian. Dengan kata lain, kita minus dalam soal berani. Tapi dalam kunci tadi sebenarnya jelas sekali bahwa yang dibutuhkan pertama adalah keberanian, termasuk keberanian mengambil resiko seperti Yesus. Jadi ini nilai yang pertama saya lihat perhatikan, yaitu kelemahan kita, yaitu keberanian untuk sungguh-sungguh. Dan mengapa kita tidak berani? Mungkin pertama-tama kita menyadari diri, merasa diri, aduh, layakkah saya untuk tampil? Ini memang setan pakai untuk kita merasa bahwa kita memang belum. Jadi dia tahu supaya kita tidak betul-betul jadi berani. Ini catatan untuk saya perhatikan. Ya, untuk baiklah untuk kita pertama-tama kita tampilkan dulu keberanian. Siapa kita ini? Kita ini diciptakan setara dengan gambar Allah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan. Bahwa kita berbeda itu sudah jelas berbeda. Tapi sekarang bagaimana kita mau tampil seperti yang Tuhan mau? Yang pertama keberanian. Ya, ada yang baru haga, Yesus pindah mata. Nah, itu berarti ada yang menghalangi. Tapi ada yang coba-coba. Nah, itu bagus, sudah ada upaya. Pertama-tama yaitu kalau kita mewartakan sabda Tuhan ada di tangan kita, maka dengan kekuatan sabda Tuhan itu ini semua harusnya luntur menjadi ketakutan buat saya, termasuk pastor.
termasuk saya, termasuk Tuhan. Kagak memang. Jangan ragu untuk agak, karena memang sabda Tuhan yang saya wartakan. Jadi tidak usah ragu. Itu dulu yang pertama untuk saya, kalau saya perhatikan. Kemudian yang kedua, ada usaha baik ya untuk kita berusaha. Ya, minggu lalu pastor bilang di mimbar, yaitu ada ulang-ulang itu, yaitu dengarkanlah apa yang mereka wartakan, jangan ikuti perbuatan yang tidak baik yang dilakukan. Itu inti sebenarnya. Jadi kalau sampai kita melihat orang yang tidak ada yang pantas untuk mewartakan, siapa dapat kenal orang sama di sini? Jadi kalau kita langsung lihat dari orang, oh dia perbuatan ini, sudah luntur itu warta sabda Tuhan kalau kita pakai ukuran ini. Maka oleh karena itu, tidak usah pusing dengan yang itu. Pokoknya tugas saya adalah mewartakan. Dan oleh karena itulah yang paling kurang yang saya lihat di bagian kedua, yaitu soal intonasi, nada, keberanian. Itu sebenarnya yang kelihatan dari jiwa itu. Siapa yang berani? Satu dua yang saya lihat ada mulai tampil. Di mana dia tampil? Dari intonasinya. Ada penekanan-penekanan. Saya lihat ada satu yang coba berusaha untuk itu dari Ibu Lucy, yang coba memberikan penekanan-penekanan. Di mana yang harus ditekankan? Di mana yang biasa-biasa? Di mana yang harus dibawakan lembut? Harus dibedakan semua. Dan jangan lupa, ketika kita mewartakan, semua hal itu masuk, yaitu kekuatan, ya, apa lagi? Dengan mewartakan dengan apa? Segenap hati, dengan segala kekuatan, apa lagi? Jiwa, kasih keluar semua itu. Sekali lagi, kita ini di tangan kita sahabat Tuhan, kasih keluar yang Tuhan mau. Orang sendiri yang kurang lagi yang membuat kita tidak tampil dengan prima. Tapi syukurlah ada yang coba-coba. Mudah-mudahan kali berikut ada pewarta-pewarta. Saya lihat modal pertama untuk kita, mari kita berani, ya, berani untuk tampil, berani untuk mewartakan bahwa kita salah, siapa yang tidak pernah salah. Yang penting itu dulu. Mohon maaf ini terlalu umum, tetapi saya rasa itu yang saya harus sampaikan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menambah saja. Kriteria ini diketahui oleh peserta ya. Kesungguhan, penghayatan, ekspresi. Ya, jadi dari kesungguhan, membaca kriteria penilaian lomba kitab suci dan renungan kategori dewasa. Kriteria penilaian lomba kitab suci dan renungan kategori dewasa. Kriteria penilaian lomba kitab suci dan renungan kategori dewasa. Ada yang mau diwartakan. Pembacaan dari Tati Eskiel sangat apa yang mau diwartakan? Sabda Tuhan mesti diwartakan. Maka harus suara lantang dengan teknik yang sudah ditaruh di sini, dinamika, vokal, artikulasi, pemenggalan kata, cepat lambatnya. Ya, ini penting, saling berkaitan. Lalu kesan dan penampilan umum, ada berjalan bawa Alkitab, bawa kolom. Baik, ya sudah, bahwa hari ini ada 3 dan 4 ya, anak-anak. Ya, kita harus memuji, memberikan apresiasi kepada keempat anak kita. Kita harus akui terima kasih kepada orang tua, ya,
yang sudah menghantar anak-anak kita untuk belajar, ya, belajar tampil, belajar membaca, ya, belajar melatih kepercayaan diri, ya, belajar pede, biar belum percaya diri baru paksa diri punya dakwah. Tapi saya percaya anak-anak kita dan remaja kita kalau berusaha ya untuk menampilkan yang terbaik. Bahwa faktor gugup pasti. Ya, ini ada satu dan ya mau baca itu rambut rapi, ya mau baca kitab rambut rapi, ya pembuka itu selalu, makanya tadi saya panggil CMC, jangan bilang peserta pertama nama ini dari bacaan kitab ini kalau dia baca, itu anak yang bilang gitu. Tapi sudah berusaha semua, ya, dan diusahakan yang terbaik. Bahwa sekali lagi ada kelemahan dan keterbatasan itu nomor 2. Ya, bahwa sekarang sudah terjadi seperti yang sekarang, dan fungsi Yuri memang mencari-cari orang besar. Harusnya puji bagus, tapi orang bekerja memang suruh untuk cari orang besar, dan karena itu ya itulah gunanya lomba. Kemudian untuk baca kitab suci dan renungan. Ada 3 bacaan, saya komentar saja soal materi, ya. Bacaan dari kitab mana? Materi tentang apa? Penghakiman terakhir. Baru Lukas tentang apa? Sudah, penghakiman terakhir. Pertama, baca kemudian temukan DP inti. Ya, apa inti dari tertentu? Ada banyak yang kalau boleh ambil, ya, ada banyak. Ya, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah Yesus sebagai Raja yang ini kan konteksnya Kristus Raja ini bacaan. Semua bacaan dari Yesus Raja kan? Ya, Yesus Raja yang apa? Di pengadilan terakhir. Yang ini tema, bukan soal hukuman. Ini bukan. Yesus yang ketika aku Yesus yang Raja yang menaruh perhatian kepada orang-orang kecil. Itu saja yang putar-putar saja, itu digali saja itu. Ya, itu saja. Ya. Ya. Korek Yesus, siapa dia jadi raja yang ya, perhatian kepada orang-orang kecil? Masa raja dengan jabatan ini dia mau cari yang kecil? Itu saja. Tusuk itu yang diwartakan. Ya. Kemudian kalau itu mau diambil, ya. Karena pewartaannya Kristus Raja yang murah hati kepada orang-orang yang kecil, menaruh belas kasihan. Ya, dibandingkan dengan raja duniawi yang penuh dengan kemuliaan dan semarak, menunjukkan ya kekuasaan dan seterusnya. Injil Lukas, tema sentralnya, ya. Pilatus, itu dia, ya. Kira-kira temanya apa? Raja apa? Yesus Raja yang Raja dari mana? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka Yesuslah Raja surga, Raja
kerohanian. Dia bukan raja dunia. Ya, ada yang sekore itu takut kehilangan, dirampas. Tapi tekankan di kerajaan surgawi, kerajaan Tuhan. Itu yang dikorek. Ya, salah satu tema yang bisa diangkat. Lalu Yesus Raja yang Maha Pengampun, Yesus Raja yang penuh belas kasihan. Itu saja. Ya, renungan cuma 7-8 menit. Ya, itu saja ya. Bilang, siapa Yesus? Siapa Yesus? Yang diwartakan, Yesus Raja Mengampun, Yesus penuh belas kasihan. Ya, yang diwartakan dalam khotbah, ya, dalam renungan. Ya, lalu ini, pada umumnya, jadi struktur renungan atau khotbah itu selalu cuma 3 sistematika: pembukaan, inti, penutup. Pembukaan terserah, mau langsung teksnya itu pakai kritik teks. Tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan, ini kritik teks, mengulangi cerita tadi. Ya, lalu ini yang mau diwartakan. Ya, digali yang tadi, Yesus Raja Mengampuni. Ya, tidak mengemulu ya tadi. Semoga akhirnya penutupnya semoga. Pembuka dengan ilustrasi, intinya apa? Yesus Raja Mengampuni. Kalau ilustrasi, ya ada buat salah, Papa ampuni, Kakak buat salah, ampuni. Ya, di rumah. Ya. Semoga orang akhirnya renungan ya, bukan apa ya. Nah, renungan lebih ke ajakan, tapi yang terang betul. Dan kecenderungan orang mencari banyak ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi sampai ada yang tidak nyambung. Ya, dengan inti teks. Ya, banyak yang kore sana, kore sini. Kok bingung aja ilustrasi sampai orang bingung. Bahkan ada yang tidak berkesesuaian. Ya, dengan teksnya, dengan apa yang diwartakan. Yang diwartakan yang mana ini? Sabda Tuhan, inti teks, atau ilustrasinya? Tadi ada yang untuk lebih melihat menekankan ilustrasi, ya, kehilangan inti pewartaan. Ya, baik. Lalu apa ya? Memang orang tergoda untuk apa yang terpikir, so bilang semua dari sampai sebingung mana ini, ya. Yesus Raja Mengampuni, dia berbicara berkeliling sambil berbuat baik, ya itu bagus, ya. Tapi fokus saja ke satu tema. Ya, baik. Dari beberapa ini bahwa saya mulai tadi Kang Ki bilang, nah, benih-benih kepemimpinan di umat kita, ya. Bahwa ternyata ada yang suka tampil lepas dari kelemahan dan langsung spontan. Ini menjadi undangan untuk saya dan bidang kerohanian. Dari situasi sore malam hari ini, orang bikin program apa? Ya, pelatihan menyusun, pelatihan untuk apa? Bagaimana menyusun bayang-bayang? Ya, bagaimana membawakan buat bayang-bayang? Baik anak-anak, ini pelatihan lektor. Akhirnya semesti bikin supaya kita didampingi, lalu makanya sebentar akan lihat itu. Ini menjadi masukan yang sangat bagus untuk bikin program ke depan. Ada begitu banyak cara untuk menyusun khotbah. Ada yang mulai seperti anak-anak tadi baca apa, ya, kemudian apa itu kewartaan, lalu dihubungkan dengan kehidupan. Ya, nanti kita bikin program untuk ini, ya, supaya tidak tergoda. Keren banget untuk berencana begini. Hei, kali ya. Lalu ada pakailah kata yang gampang dimengerti. Ya, ada
yang kita sendiri bingung. Apa yang maksud dengan kata ini? Kita sendiri bingung. Apa ini? Ya, tapi sudah. Pakailah kata yang dengan gampang, orang sendiri mengerti, ya, juga gampang. Ya, pakailah ilustrasi yang dekat dengan orang, kena dengan dalam kehidupan. Hubungkan dengan teks, cari penutupnya sebagai ajakan orang mesti paham. Ya, baik, itu saja yang saya sampaikan. Tapi yang paling penting untuk saya, jadi membuka ruang program untuk malam hari ini untuk anak-anak, ya, untuk pendampingan, pelatihan lektor, penyusunan cara membuat khotbah yang baik, cara membawakannya, public speaking, itu tentu menjadi pembuka program kita. Dan untuk catatan, karena yang dinilai kan teksnya sendiri, sebenarnya diharapkan teksnya kasih masuk, mestinya, supaya orang mau baca itu. Atau enggak, kagak spekul-spekul, kau sudah tahu, ya. Masih dari itu atau enggak, bisa lompat sini tadi karena itu pakai teks bagus, tapi bahannya ya tidak pakai teks, ya bagus, hanya lupa dan lompat-lompat. Ya, maka hasil dari Dewan Juri.